melanjutkan ya yang udah kita bahas sebelumnya. Tim yang penasaran banget kita mau ngobrol ini dia EVOS Reborn. Yap. Goboy, apa kabar? Halo, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, ini dia ya yang baik dinanti-nanti para pecinta PUBG Mobile Indonesia termasuk fans EVOS Reborn nih boy. Oh dia mau nanya sama Goboy, gimana setelah melihat grup drawing EVOS tadi itu? Adakah yang harus diwaspadai? Sebenarnya sih kita harus semua tim yang udah berpartisipasi di PMPL Southeast Asia inilah. Soalnya kan juga mereka perwakilan yang terbaik dari masing-masing negara mereka ya. Kita tetap antisipasi untuk itu sih. Alright. Oke, dan juga kan dari EVOS kita tahu kan ya di season 3 sebelumnya kan belum berkesempatan untuk join bareng sama tim Indonesia. Nah, kira-kira hal ini membuat kalian merasa sedikit pesimis atau bahkan lebih optimis lagi kalian bisa memberikan yang terbaik lagi di Southeast Asia? Nggak ada ngaruhnya sih sebenarnya sih. Cuma kangen aja main di liga kayak PMPL. Gitu sih. Oke, betul. Semoga, sama, kita juga kangen ya kan lihat performa dari EVOS. Semoga season depan ini comeback lagi buat EVOS Reborn ya. Microboy, gimana persiapan para player EVOS Reborn untuk menghadapi PMPL SEA tahun ini? Kita udah latihan sebelumnya dan kita juga udah ngadain bonding. Kemarin kita liburan dan kegiatan bersama di Bali ya. Semoga dengan adanya bonding itu kita bisa lebih percaya satu sama lain dan chemistry kita lebih dapat di Asia nanti dan lolos ke PMGC sih. Amin. Oke, dan selain bonding yang disebutin sama Microboy sendiri, kira-kira apa lagi nih yang dibutuhkan oleh EVOS Reborn untuk bisa tampil maksimal di PMPL SEA? Percaya satu sama lain tuh udah cukup sih. Percaya sama kemampuan diri masing-masing tuh pertama. Oke, itu yang paling penting ya. Betul. Percaya sama kemampuan diri masing-masing lalu timnya. Boy, apa pesan yang pengen Microboy sampai ini buat orang-orang yang udah ngeremehin EVOS Reborn? Waduh. Ya, kita tunggu di Battlefield aja lah gimana. Battleground nanti gimana. The best banget nih. Last question. Microboy adalah merupakan salah satu atau satu-satunya pemain yang pernah bermain di seluruh PMPL SEA di sekarang di EVOS kan ya? Iya betul. Oke, apakah ini merupakan keuntungan bagi EVOS untuk melaju atau bertanding nanti di season 4 kali ini? Ya mungkin dengan pengalaman aku sebelumnya yang sudah ngikutin PMPL Southeast Asia, tahu karakter tim lain, negara-negara lain itu gimana ya. Yap, sepertinya ada sedikit gangguan. Yes betul, tapi pasti ada pengaruh lah dari Microboy kan. Seperti yang di-mention juga sama Microboy sendiri, mereka udah paham nih kayak gameplay dari region-region lain itu seperti apa sih ya kan. Harus diwaspadain itu tim-tim mana, dari region mana, kayak gitu. Setuju banget yang sama Microboy bilang tadi, walaupun sedikit terpotong. Ya mungkin pengalaman Microboy selama di PMPL Southeast Asia ini bisa membantu juga untuk rekan-rekan tim lainnya. Apalagi beberapa tim juga sudah cukup hafal Microboy ya, bagaimana gerak-gerik. Mereka selalu ada di Southeast Asia dan juga nampaknya kita selanjutnya akan wawancara dengan tim Bigetron Red Alliance. Tapi sebelum itu kita tahu pasti udah sama-sama gak sabar ya kan. Kita juga udah gak sabar di sini di. Mana Biget Troopers dan juga fans Indonesia lainnya yang pastinya tetap mendukung lah siapapun itu ya. Terutama untuk tim Indonesia pastinya. Ini bakal penasaran banget nih Win. Apalagi BTR ini gak pernah absen. Gak pernah absen di Southeast Asia. Betul. Ini mungkin pengalaman yang sudah cukup matang dari para player-playernya. Walaupun ada beberapa player baru, tapi mungkin insight-insight dari player-player yang udah biasa bermain di Southeast Asia juga pasti akan menambah banyak pengalaman, bahkan menambah banyak data dan juga insight. Walaupun ada ini Win, ada player baru, tapi kan player barunya juga udah pernah di SEA walaupun bukan di Bigetron. Iya, betul banget. Dan tanpa berlama-lama lagi kayaknya kita bisa langsung interview udah siap nih sama tim Bigetron Red Alliance. Halo Bagas. Ya, kalau gue tuh lihat dari kacamatanya Win. Kacamatanya. Kalau Bagus tuh frame-nya hitam, Bagas tuh frame-nya putih.
Oh gitu, dari kacamatanya. Iya, Gas apa kabar Gas? Transparan ya, oke. Baik, Zuxi sehat ya, alhamdulillah. Odi gimana Kak Windy, gimana Kak Odi? Sehat, alhamdulillah Zuxi. Kita berdua pengen nanya nih sama Zuxi. Dengan adanya format baru dan ada di grup saat ini nih. Menurut Bigetron Red Alliance, apakah ini sebuah ancaman atau keuntungan bagi kalian? Apalagi sekarang formatnya beda kan ya, liga. Ditambah melihat dari grup kalian sendiri. Bentar ya, lihat grup. Waduh. Oke. Dari tim-timnya sih kalau Geekfam, DX dan APG dan tim aku sendiri ini nggak masalah sih. Kalau misalnya dilihat ke tim Vietnam itu mungkin bisa dibilang tim yang agak rusuh gitu loh ya. Oke. Seperti yang udah sekarang lagi dialamin lah gitu loh. Siap. Berarti kalian ready banget lah, siap banget lah ya. Betul. Oke, dan kita tahu sendiri dari Bigetron Red Alliance kan sempat menjuara di Southeast Asia di season yang kedua ya kan. Di season ketiga sempat gagal untuk bisa mendapatkan gelar champion lagi. Nah, kira-kira optimis gak nih dari Bigetron Red Alliance bisa mendapatkan kembali gelar juaranya di Southeast Asia season yang keempat? Dibilang optimis sih tetap optimis terus, gagal terus tetap kita masih tetap berjuang dan ya semoga kan di kesempatan kali ini kita nggak berharap lebih lah, yang penting kita mendapatkan slot untuk PMGC aja, itu aja sih. Nah, ini dia mental juara. Walaupun ada kegagalan tapi tetap optimis. Betul. Untuk menjalankan yang akan datang ya. Apa nih tantangan terbesar Bigetron Red Alliance untuk PMPL Southeast Asia Championship season 4 kali ini, Zuxi? Tantangannya sebenarnya sih banyak, cuman mulai kesini kayak udah siap aja gitu loh. Karena sebentar lagi Yohek juga bakal ke Indo, jadi mungkin chemistry-nya kita bakal langsung bisa dapat lah. Udah siap buat main di CL Final nanti. Wow, tadi ada pertanyaan yang belum kita tanyain udah dijawab. Sebentar lagi Yuhai bahkan ke Indonesia juga, bahkan gabung bareng-bareng di Giga. Belum kita lontarin pertanyaannya. Iya, ini ya. Berarti udah ada kisi-kisi. Ternyata Yuhai akan segera langsung bergabung dengan BTR bermain di Indonesia. Yes, betul banget. Dan juga dari grup A sampai dengan grup E nih Zuxi nih. Kira-kira setelah lihat grup draw-nya, tim mana yang menjadi ancaman terkuat nih untuk tim Bigetron Red Alliance? Dilihat lagi grupnya. Lihat lagi. Kalau dilihat-lihat sih semuanya itu udah harus kita waspadai ya. Kita nggak bisa ngeremehkan semua tim itu udah sejago atau enggak. Kita sih lebih ke drop spot kita sih, kayak tim Face Clan, terus ada lagi tim dari di Vietnam tuh tim Secret gitu loh. Kita lebih ke drop spotnya sih, kayak Team Secret dan Face Clan sih, itu aja sih. Oke, berarti yang kalian waspadai adalah di early game-nya ya? Kita mungkin juga bakal ngubah drop spot sih. Oke, ini dia yang bakal menjadi penasaran seluruh Biget Troopers dan pecintanya Bigetron di Indonesia nih ya. Ternyata Bigetron punya strategi lain, pengen merubah drop zone. Tapi keep silent dulu aja lah. Keep silent dulu aja, biar nanti kalian saksikan ya. Oke, last question nih Zuxi. Melihat bagaimana kalian selalu merubah komposisi pemain nih waktu di region kemarin kan ya. Apakah hal itu akan terjadi juga di PMPL Southeast Asia? Atau Bigetron Red Alliance udah menemukan komposisi yang tepat nih untuk para pemain-pemain terbaiknya? Sorry, putus-putus suaranya. Putus. Oke, kita ulangin lagi buat Zuxi. Kan kita kemarin ngeliat nih di region Bigetron Red Alliance tuh selalu merubah komposisi pemain. Apakah nanti di Southeast Asia akan terjadi juga? Atau mungkin kalian sudah mendapatkan komposisi yang pas? Oke. Itu sebenarnya tergantung sama coach sih. Jadi ya mungkin ini namanya liga, dan kita lihat liga yang kemarin PMPL ID hilangkan kesempatan lagi lah. Jadi di saat ini juga, di kali ini juga di Liga CH ini kita nggak bakal menyanyikan kesempatan kita, dan kita bakal ngebuat komposisi pemain kita dengan matang sih, gitu aja. Alright, kalau begitu berarti emang udah bakal matang banget nih ya untuk Bigetron Alliance melaju ke PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Championship season yang keempat. Kalau begitu thank you sama Zuxi, semoga BTR RA bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin. Dan bisa membawa nama baik Indonesia, Indo Pride. Thank you. Bukalapak. Wah. Pamer. Mentang-mentang baru. Oke, thank you Zuxi. Dadah.
Itu endingnya kita nggak expect kayak begitu ya, betul. Aku pun terkejut. Mentang-mentang baru ya. Right, itu dia. Bincang-bincang Odi dia dan juga Windy